Jadi teman-teman, kita harus terus hidup dalam kasih. Jangan lagi hidup dalam iri hati kepada orang lain, supaya hidup kita penuh damai sejahtera. Shalom, selamat pagi teman-teman aku yang kekasih. Bagaimana kabarnya nih? Pasti luar biasa dong, karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, kita persiapkan hati dan pikiran kita dulu yuk. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kau izinkan kami untuk bisa ada sampai saat ini. Ini semua berkat kasih-Mu Bapa, berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar kiranya renungan hari ini bisa memberkati kami dan juga orang banyak Bapa. Dan juga Tuhan, apa yang bisa kami dapatkan dari renungan ini, biar kiranya bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa, berkati juga selalu kesehatan kami, berkati selalu keluarga kami di tengah-tengah pandemi ini, biar kiranya Engkau yang selalu limpahkan kepada kami sukacita dan juga kelembutan hati, agar kami tidak iri terhadap orang-orang yang lebih Kau berkati Tuhan, karena kami percaya suatu saat juga kami akan mendapatkan berkat yang sama seperti yang mereka dapatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membahas renungan tentang jangan iri hati. Mengapa demikian? Emangnya apa sih iri hati itu? Dan kenapa sih kita tidak boleh iri hati? Mungkin pertanyaan ini yang akan terbesit dalam benak kita semua, karena iri hati ini merupakan suatu hal yang begitu dekat dengan kita, para naposo yang dikasihi Tuhan. Mari kita bahas apa itu iri hati. Iri hati itu perasaan tidak senang atas keunggulan atau keberuntungan orang lain. Dalam Alkitab sering disebut dengan kedengkian atau dendam. Apakah iri hati itu sama dengan kecemburuan? Sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Biasanya cemburu itu lebih kepada takut kehilangan apa yang kita miliki. Sedangkan iri hati adalah sakit hati dengan yang orang lain miliki. Mengapa kita tidak boleh iri hati? Karena ini tuh begitu penting. Karena iri hati dapat merusak kehidupan orang yang merasakannya. Dan bukan hanya itu, tetapi juga bisa merusak kehidupan orang-orang sekitarnya. Banyak sekali dalam perjanjian lama terjadi peristiwa yang berkaitan dengan iri hati. Seperti pada kisah Kain dan Habel dalam Kejadian 4 ayat 1-8, di mana karena iri hatinya Kain sampai tega membunuh adik kandungnya sendiri. Kemudian pada kisah Yusuf dalam Kejadian 37 ayat 11, karena iri hati saudara-saudara Yusuf tega menjualnya. Dan yang paling mengerikan dari iri hati adalah ketika orang Yahudi menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Teman-teman aposo, janganlah kiranya kita menjadi orang yang mudah untuk tersulut emosi karena berkat Tuhan atas orang lain. Karena itulah akar dari iri hati. Dalam kitab Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Wow, mengerikan sekali ya. Udah sama seperti penyakit kanker. Betapa mengerikannya iri hati ini dalam kehidupan kita. Jika kita sampai terserang perasaan iri hati, maka dari itu, marilah teman-teman aposo, kita singkirkan rasa iri hati kita itu. Seperti dalam kitab 1 Petrus ayat 2, kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jangan lagi kita biarkan iri hati timbul lagi dalam diri kita, supaya kita bisa hidup dalam kasih.
Seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi teman-teman, kita harus terus hidup dalam kasih. Jangan lagi hidup dalam iri hati kepada orang lain, supaya hidup kita penuh damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan hari ini Tuhan. Biar kiranya renungan hari ini bisa memberikan kami jalan ke depannya Tuhan, untuk lebih baik lagi Bapa dalam mengatasi setiap hal-hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Biar kiranya Bapa, setiap apa yang terjadi dalam sekitar kami, ketika kami melihat orang yang diberkati, biar kiranya kami menjadi orang yang penuh kasih, dan kami pun mendoakan mereka, bukan menjadi iri hati terhadap mereka Tuhan, tetapi ikut senang Bapa dengan pencapaian yang mereka dapat. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Kau pun memulihkan kami, tahirkan kami dari segala roh iri hati Tuhan, agar kiranya Kau ubahkan hati kami kembali Tuhan menjadi hati yang penuh kasih, hati yang murah hati dan tidak cemburu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman Aposo. Tuhan Yesus menyertai kehidupan teman-teman dalam kasih. Sekian renungan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.